Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian. Selamat datang di Ambassador Online Service pada hari ini. Kabarnya pasti luar biasa kan Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Kita sebelum memulai ibadah, kita mulai dengan doa dahulu. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu pada hari ini. Kita bisa berkumpul bersama untuk ibadah online service ini. Biarlah penyertaan-Mu ada dari awal sampai pada akhirnya ibadah Tuhan. Syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama memuji menyanyikan Dia, Raja di atas raja. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Yes, Lord. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
kemenangan yang Kau berikan kepada kami dan Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengar firman-Mu, firman yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara di rumah semua ada dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dan saya beri judul anti depresan. Nah, beberapa waktu yang lalu atau tepatnya tahun lalu di Amerika kita mendengar kabar ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta yang bernama Jared Wilson. Dia mati bunuh diri. Padahal dia adalah seorang gembala dengan jemaat kurang lebih 15.000 orang. Dan dia juga adalah konsultan dari lembaga yang menangani masalah kesehatan mental. Nah, mungkin kita jadi bingung bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang mengajarkan atau berkhotbah dan sebagainya, bahkan seorang konsultan kok mati bunuh diri? Ternyata jawabannya sederhana, kalau kita telusuri, kalau kita tanya kepada yang ahli, semua akan berkata bahwa itu terjadi gara-gara yang namanya depresi. Nah, depresi adalah satu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi di mana orang merasa galau hidupnya. Orang merasa gelisah, orang merasa tidak nyaman, bahkan disertai dengan keluhan fisik seperti misalnya sakit kepala, tidak bisa tidur, nyeri di sana, nyeri di sini dan sebagainya. Dan menyebabkan orang merasa putus asa dan ujung-ujungnya menyebabkan orang berpikir untuk bunuh diri. Dan memang akhirnya bunuh diri, sungguhan. Dan saya percaya bahwa, dan saya merasa bahwa depresi ini bukanlah barang langka, tetapi sesuatu yang banyak kita temukan. Mungkin di sekeliling kita juga, kita mungkin mendengar keluhan orang-orang yang mengalami gejala-gejala seperti dan itu adalah gejala depresi. Nah, kalau kita bawa kepada dokter, kita biasanya akan disarankan untuk membawanya ke psikiater. Nah, oleh psikiater seringkali didiagnosis depresi itu maka akan diberikan obat. Terapi obat yang namanya antidepresan. Nah, apakah antidepresan itu? Nah, ternyata begini, depresi itu secara medis bisa dijelaskan yaitu adanya ketidakseimbangan hormonal di dalam otak seseorang. Di mana ada hormon yang namanya serotonin, itu kadarnya kurang. Padahal hormon serotonin inilah yang bertanggung jawab kepada mood seseorang, kepada rasa bahagia, rasa nyaman, rasa senang, rasa tenang. Itu disebabkan oleh adanya hormon serotonin. Dan ketika hormon serotonin ini kurang, menurun, maka gejala-gejala seperti tadi itu muncul. Dan seringkali kalau tidak dipahami dengan baik, orang merasa, oh orang ini mungkin dirasuk setan, mungkin didoakan kelepasan dan sebagainya. Padahal itu bukan solusinya. Dan biasanya akan diberikan terapi serotonin. Ada obat-obat tertentu. Dan kalau itu diberikan maka kadar hormon serotonin dalam otak akan meningkat kembali menjadi normal. Dan diharapkan begini, tubuh dengan sendiri akan mengeluarkan hormon serotonin itu. Cuma masalahnya kalau terus tubuh tidak pernah secara seimbang mengeluarkan hormon ini, apa yang terjadi? Ya selama itu akan diterapi dengan hormon serotonin. Dan itu yang menyebabkan kita akan berkata ketergantungan obat. Oleh dokter akan berkata, oh tidak, itu bukan ketergantungan obat. Itu adalah seperti kalau Anda lapar, ya selama Anda butuh makan, Anda makan. Jadi sepertinya ini adalah makanan yang wajib. Tetapi saya percaya bahwa seharusnya tubuh kita tidak perlu tergantung kepada zat-zat seperti begini. Karena saya percaya seharusnya tubuh kita itu sehat diciptakan Tuhan, sehingga kita tidak perlu tergantung kepada hal-hal yang seperti begini. Dan selalu pasti ada solusinya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melihat apa kata firman Tuhan tentang kondisi yang namanya depresi. Adakah kasus-kasus di dalam Alkitab yang mengajarkan kita tentang yang namanya depresi ini? Dan memang tidak disebutkan depresi, tapi dari gejalanya saya melihat, saya belajar bahwa ternyata ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang pernah mengalami yang namanya depresi. Kita sebut saja yang pertama di dalam Perjanjian Lama, yaitu yang namanya Raja Salomo. Nah, bagaimana kita melihat dalam Alkitab mencatat bahwa Salomo ini sesungguhnya adalah orang yang hebat. Luar biasa hikmatnya. Bahkan Alkitab mencatat sejak itu tidak pernah muncul lagi orang
lebih hebat daripada Salomo. Tetapi apa yang terjadi saudara, Salomo di dalam puncak kekuasaannya. Dia dikatakan kalau kita membaca dalam Kidung Agung yang pasal yang kedua, dari awal dia menceritakan bagaimana dia bisa melakukan segala hal. Bahkan dia mengatakan dia tidak menghalangi matanya dari apapun yang dilihatnya. Apa yang diinginkan dilakukan. Mungkin tidak setiap kita bisa melakukan itu. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau ini dan itu kita terbatas. Tapi Salomo dikatakan dia tidak menghalangi matanya dari apapun yang diinginkan. Tetapi ketika dia lakukan semua apa yang diinginkan, dia sampai pada satu kesimpulan di Kidung Agung 2 ayat 11 dikatakan begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Akhirnya Salomo putus asa. Dan dia melihat hidupnya sia-sia, tidak ada gunanya. Ini contoh orang depresi. Nah kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu ayahnya Raja Daud. Nah, bagaimana? Mungkin saudara bertanya bagaimana saya tahu bahwa Daud ini juga mengalami depresi. Dari Mazmur yang dia tinggalkan saya bisa menarik kesimpulan bahwa Daud juga mengalami depresi. Coba kita lihat di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7 dia katakan begini. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Orang depresi itu seringkali merasa sedih tanpa alasan. Dan bahkan tidak sedikit yang menangis tanpa alasan yang jelas. Itu contoh orang depresi. Kemudian Mazmur 69 ayat 12 dikatakan begini. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bayangkan seorang raja merasa tidak ada yang memperhatikan. Raja, tapi dia merasa tidak ada harapan dalam kehidupannya. Tapi yang menarik ketika dia katakan Mazmur 42 ayat yang ke-6 dia katakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Dan akhirnya kita melihat Daud itu berhasil keluar mengatasi depresi yang dialaminya dan dia menjadi orang yang dibebaskan. Nah sekarang kita akan belajar melihat beberapa hal bagaimana solusinya. Mungkin kita berkata, wah enak aja Daud ngomong gitu, dia raja. Berharaplah kepada Tuhan, langsung selesai masalahnya. Kok segampang itu? Dan memang sebetulnya secara medis pun kita sudah ada solusi sebetulnya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi depresi. Tapi nyatanya orang tetap depresi. Tidak sesimpel itu. Nah sekarang saya mengajak kita untuk melihat Alkitab mengajarkan apa kepada kita. Karena begini, ini bicara soal kesehatan mental. Ini bicara soal keteguhan, kedewasaan. Dan itu bukan hasil semalam. Biasanya kalau kita mengalami problem, kita ingin hasil cespleng. Ya pergi ke psikiater, dikasih obat itu selesai. Tapi Alkitab seringkali memberikan kepada kita solusi jangka panjang tetapi sifatnya permanen. Nah karena itu kita belajar melihat yang pertama. Di dalam Ibrani 12 yang 11 dikatakan begini. Kalau saudara membaca ayat-ayat di atasnya sebelumnya. Ini bicara tentang bagaimana Allah memperlakukan kita sebagai anak. Di mana dikatakan di manakah terdapat anak yang tidak dididik, tidak dihajar oleh orang tuanya. Kalau dia bebas dari ganjaran yang harus dia terima, maka dia bukan anak sungguhan tapi anak gampang. Dan firman Tuhan berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa ketika kita dihajar. Nah, jujur begini. Dulu saya mengerti kebenaran ini. Dan saya rasa, iyalah sudahlah, saya terima sajalah dididik Tuhan, dibentuk Tuhan. Gunanya buat apa saya tidak tahu. Tapi sekarang baru saya mengerti bahwa semua didikan, semua proses bentukan dari Tuhan itu di masa-masa seperti begini, itu bermanfaat. Dan memang begini saudara, menurut psikiater, depresi itu biasanya dipicu oleh satu kejadian-kejadian tertentu yang tiba-tiba.
Suatu keadaan yang traumatis seperti misalnya COVID sekarang ini. Tiba-tiba ada orang kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba ada orang usahanya merosot, bahkan kesehatan menurun dan sebagainya. Itu kaget. Lalu tiba-tiba depresi. Nah, disinilah kita bisa mengerti bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan firman Tuhan berkata begini, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian apa? Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang apa? Dilatih olehnya. Di sini baru kita mengerti betapa pentingnya menjadi orang yang terlatih. Menjadi orang yang tangguh sehingga menghadapi kondisi apapun dia tidak kaget. Dulu saya pernah masih zaman mahasiswa, saya terbiasa setiap pagi itu jogging, ya. Di kota Bandung itu saya jogging dari tempat saya naik ke atas Jumbuluit itu agak mendaki begitu. Nah, ada teman saya itu ingin ikut. Saya biasanya jogging sendirian, tapi dia ingin ikut, ingin rasakan. Oke, baik, saya bilang, tapi jogging itu tidak ringan. Oke, saya siap katanya. Sudah, kemudian saya mengajak dia jogging di Jalan Cipaganti naik sampai Jumbuluit. Dan di pertengahan Jumbuluit dia langsung berhenti dan dia muntah-muntah. Dia tidak sanggup. Kenapa? Dia kaget, tidak mampu, tidak terlatih. Saya biasa itu. Tiap pagi jogging 5 km itu, saya terlatih dan mengalami kondisi perubahan tiba-tiba ini saya tidak kaget. Saya sudah terbiasa, sudah terlatih. Teman saya tidak. Oh, dia kaget mengalami itu. Nah, kondisi seperti begini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya namanya latihan. Latihan mental. Dan saya percaya ini diberikan oleh Tuhan. Saudara lihat bagaimana Daud dan Salomo, dua pribadi yang berbeda. Daud sejak mudanya dia dilatih oleh Tuhan. Bagaimana ketika dia di padang, oh dia berlatih menghajar singa, beruang, serigala dan sebagainya. Dan ketika umur 17 dia, wah tiba-tiba dipromosikan, wah selama 13 tahun dia dikejar-kejar Raja Saul, dia ancam mau dibunuh dan sebagainya. Itu latihan mental, itu latihan keteguhan, itu latihan bagaimana kita menjadi pribadi yang tough, sehingga menghadapi kondisi perubahan apapun kita tidak kaget. Namanya seringkali banyak orang mengabaikan hal ini. Mereka lari daripada didikan dan bentukan Tuhan. Tidak mau mengalami kesulitan. Saya sering mendengar orang cerita, bicara, Pak setelah saya ikut Tuhan kenapa persoalanku tidak selesai-selesai, silih berganti. Saya sekarang baru mengerti, itu latihan buat kita supaya kita menjadi orang yang tangguh. Itu antidepresan sebetulnya. Bagaimana dengan Salomo? Salomo tidak pernah mengalami namanya latihan. Dia tiba-tiba diorbitkan, tiba-tiba diangkat, diberi hikmat yang luar biasa. Dia tidak pernah mengalami proses dari Tuhan. Tidak pernah dilatih otot-ototnya. Sehingga sebetulnya hikmatnya ada pada dia hanya karena karunia Tuhan. Tapi sesungguhnya secara pribadi, dia pribadi yang rapuh. Buktinya saudara, dia sebetulnya kerajaannya itu rapuh. Begitu dia turun tahta, kerajaannya langsung terbagi dua. Ini menunjukkan adanya mismanagement di dalam kerajaan dia sebetulnya. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya yang namanya ganjaran didikan Tuhan itu. Nah, di masa ini ya, banyak orang itu ya tiba-tiba kecewa sama Tuhan. Kenapa? Tuhan, di manakah engkau? Aku butuhkan engkau, kenapa engkau tidak hadir? Hehehe, tunggu dulu. Ketika engkau dalam keadaan baik-baik, berapa banyak waktu yang kau gunakan untuk Tuhan? Engkau tidak pernah mau duduk diam di kaki Tuhan? Anda tidak mau menginvestasikan waktu ikut komsel, ikut latihan ini, latihan, tidak pernah mau meluangkan waktu untuk beribadah? Tiba-tiba begitu Anda mengalami kesulitan dan Anda berteriak-teriak, Tuhan di mana, Tuhan di mana? Saya kasih tahu, bukannya Tuhan tidak ada, tapi engkau tidak terlatih mendengarkan suara Tuhan. Engkau tidak terbiasa mendengarkan arahan Tuhan. Nah, ketika engkau dalam keadaan baik-baik, engkau kemana saya sesuka hati. Sekarang ketika dalam keadaan membutuhkan Tuhan, Tuhan ada. Engkau tidak mendengar, tidak peka, dan tidak terlatih untuk merespon apa yang Tuhan mau. Sederhana, antidepresan ada di sana. Kemudian, yang berikut yang saya belajar dari sosok Daud.
Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Dia katakan begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seringkali orang itu kan memang secara natural itu berusaha tampil hebat. Secara natural itu ada satu keilahian, sifat keilahian dalam manusia yang selalu suka yang agung. Tetapi yang mulia. Tetapi masalahnya orang bukan mengagungkan, memuliakan Tuhan, tapi ingin memuliakan dirinya, memposisikan diri sebagai orang yang penting. Saya kasih tahu saudara, mari kita belajar apa kata firman Tuhan. Jangan selalu memposisikan diri kita pada posisi penting. Ambillah sikap untuk berkata, aku hanya hamba yang tidak berguna. Maksudnya bagaimana? Selalu menomorsatukan yang utama, yaitu Tuhan sendiri dan orang lain. Posisikanlah diri kita di posisi yang selalu yang paling belakang. Sehingga begini, kalau benar-benar dalam hidup kita disepelekan orang, kita tidak dihargai orang, kita tidak kaget lagi. Kita tidak marah-marah, kita tidak stres, kita tidak depresi. Memang kita sudah terlatih memposisikan diri kita di belakang. Sehingga ketika kita diposisikan depan, itu bonus. Kita menyambutnya dengan sukacita. Kita menjadi pribadi yang terlatih. Nah, bagaimana saya tahu bahwa Daud itu seperti begitu? Saudara tahu, Daud itu adalah seorang yang, kalau saudara membaca di 1 Samuel 30, kalau tidak salah, ketika dia habis dari Siklak, itu dia pergi ke Gua Adulam. Nah, di Gua Adulam itu dia berkumpul, dia mengumpulkan orang-orang yang sakit hati, yang jelek lah, latar belakangnya jelek. Lalu oleh Daud dilatih menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan saudara bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 itu bagaimana dikatakan Daud itu adalah seorang yang 2 Samuel 23 yang ke-8 itu bagaimana di situ berkumpul pahlawan-pahlawan, orang-orang yang hebat. Orang-orang itu bukan datang dari mana, tapi orang-orang itu adalah hasil didikan Daud. Dan Daud ini menjadi seorang yang hebat, diakui, dihormati, sangat dihormati oleh anak buahnya. Sehingga dia malah dianggap seperti Tuhan sendiri. Sehingga satu kali begini, ketika Daud itu di dekat Gua Adulam, ya, di situ di ayat yang ke 13, 2 Samuel 23:13, di situ dikatakan ketika Daud di dekat Gua Adulam dan orang Filistin itu berkemah di lembah Refaim di Bethlehem, itu tiba-tiba Daud tuh ngomong gini dalam dia cuma rasan-rasan atau apa ya, begitu dia ngomong, aku kok pingin ya minum air di perigi Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Tidak pakai tanya, 3 orang pahlawannya dikatakan menerobos perkemahan musuh, pergi mengambil air yang ada dikelilingi musuh itu, timba air dia bawa datang kepada untuk diminum. Coba saudara bayangkan begini, seandainya saya ngomong kepada saudara, aku kok pingin minum air yang ada di Semarang, kira-kira ada yang mau pergi ambil? Pasti tidak ada yang bilang, Bapak ini ada-ada saja, selera nggak masuk akal. Air di sini banyak, ngapain harus minum air Semarang? Tapi kalau sampai ada orang pergi ngambil, artinya orang-orang ini betul-betul respect kepada saya, hormat kepada saya dan menjadikan saya seperti Tuhan bagi dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi saudara? Daud dikatakan dia tidak mau meminum itu. Malahan dia persembahkan sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Kira-kira bisa dipahami maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Daud tidak mau memposisikan dirinya sebagai Tuhan bagi anak buahnya. Walaupun mungkin kalau saya mendidik orang-orang ini hormat kepada saya dan bahwa saya ditraktir, dikasih ini, kasih itu, saya mungkin akan berkata, memang pantaslah saya orang hebat kok. Orang berterima kasih kepada saya. Tetapi luar biasa, Daud tidak mau lakukan itu. Dia menganggap dirinya orang biasa saja. Aku bukan Tuhan bagi orang lain. Dan dikatakan dia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan Daud, saya baru menyadari kenapa dikatakan firman Tuhan berkata, Tuhan itu menemukan orang yang berkenan kepada hatinya. Daud tidak pernah mengambil posisi Tuhan di dalam kehidupannya.
Dia tidak menempatkan dirinya pada posisi orang penting. Dia selalu memposisikan dia pada posisi yang tidak penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa-masa ini ketika kita ada di rumah sendirian, mungkin kita akan sedih, bahkan mungkin ada yang stres. Ketika merasa kok tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang peduli sama saya kesepian. Bisakah kita mulai mengubah pandangan hati atau pola pikir kita? Hei, ada banyak orang lebih penting di luar sana yang membutuhkan Anda. Jangan minta untuk dihubungi, jangan minta untuk ditelepon, jangan minta diperhatikan, jangan jadikan dirimu orang penting. Tapi jadikan orang lain penting. Mungkin banyak orang di luar sana yang butuh Anda. Mulai call, tapi jangan ributi orang. Perhatikan apa yang dia perlukan. Perhatikan apa yang dia butuhkan. Jadilah solusi buat orang lain. Jadikan orang lain itu lebih penting daripada dirimu sendiri. Jangan merasa dirimu sebagai orang penting. Jadikanlah dirimu hanya katakanlah begini, aku ini cuma hamba yang tidak berguna. Dan saya percaya, itu akan memunculkan hormon serotonin di dalam pikiran kita. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tough. Dan kita ada di dalam damai sejahtera Kristus. Kita ada di dalam sukacita abadi. Karena saya percaya begini, Tuhan Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, air ini akan menjadi mata air yang tidak ada habisnya. Mengalir terus sampai kepada kesudahan. Sampai akhir zaman lah kira-kira begitu. Artinya bahwa sebetulnya di dalam diri kita ini sudah ada potensi sebetulnya yang bisa menjadi sumber buat orang lain. Cuma masalahnya seringkali, yaitu tadi, kita tidak terlatih, kita tidak pernah terdidik, tapi kita selalu pingin yang instan. Nah yang menarik tadi hamba Tuhan yang namanya Jerry Wilson itu dia usia 30 tahun. Saya suka dengan orang muda, saya mengharapkan orang muda, saya bangga dengan orang-orang muda, tetapi seringkali butuh waktu untuk menjadi matang. Butuh waktu untuk diproses, menjadi pribadi-pribadi yang terlatih. Ya kita senang kalau ada seperti mantan preman, mantan pembunuh dan sebagainya bertobat. Oh kita arah kemana-mana untuk bersaksi. Wah sepertinya keren banget. Tapi saya lebih setuju kalau dia duduk diam dulu di kaki Tuhan. Dia dilatih dahulu. Menjadi pribadi yang tidak lagi fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada Tuhan. Dan menyebabkan dia matang seperti Paulus. Dikatakan Paulus itu 14 tahun, 13 atau 14 tahun dia di dunia Arab. Ketika dia bertobat, dia punya kesaksian luar biasa. Tapi dia tidak keliling kemana-mana bersaksi dulu. Mengasingkan dulu bersama Tuhan. Dilatih dulu, dididik dulu. Mentalnya harus dikuatkan dulu. Karena seringkali ya kembali ke orang muda tadi. Orang muda yang terlalu cepat diorbitkan itu berbahaya. Lebih baik dia duduk diam dahulu, dilatih dahulu. Saya suka memberi kesempatan kepada orang muda. Tapi lebih bagus kalau dididik, dilatih lebih dahulu. Dan menjadi pribadi yang tangguh. Karena memang sebetulnya depresi itu sederhana. Depresi itu adalah bicara soal kesehatan mental. Dan itu bicara soal kesungguhan hati. Dan memang ya maaf orang muda seringkali bahkan bukan orang muda saja. Semua orang biasanya suka yang instan. Yang serba mudah, yang serba gampang. Tapi mari kita mulai belajar untuk setiap kali menghadapi sesuatu yang tidak mudah, tidak sulit. Oh ini latihan, ini kesempatan buat saya. Memang seringkali ketika mengalami kesulitan-kesulitan itu ada beberapa reaksi, ada 2 reaksi yang seringkali muncul. Yang pertama adalah reaksi timbul traumatis. Aduh kenapa aku ngalami begini. Tapi awas nanti kalau saya berhasil, wah biasanya dia lebih galak daripada sebelumnya gitu. Dan ini bahkan ada pendeta yang saya tahu seperti begitu. Dulu ketika dia masih miskin, baru memulai pelayanan, waduh dia mengalami kekurangan. Tapi begitu dia sekarang kaya, dia menjadi pribadi yang pelitnya luar biasa. Sebaliknya ada orang-orang yang mengalami, ketika dia mengalami kondisi-kondisi kesulitan dan sebagainya, dia melihat ini sebagai kesempatan untuk berlatih, bersyukur kepada Tuhan. Supaya nanti ketika dia diberkati Tuhan, dia menjadi pribadi yang murah hati, memberkati banyak orang lain, menjadi sumber informasi buat orang lain. Biarlah saudara, firman Tuhan ini mulai menolong kita semua dan saya menutup dengan satu ayat di dalam
Ayat yang terkenal di dalam 1 Tesalonika ayat 23 dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa kami yang memperlakukan kami sebagai anak, Engkau melatih tangan kami berperang. Engkau melatih kaki kami untuk berlari. Engkau melatih kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng. Ketika kami mengalami kondisi seperti begini, ada antidepresan yang ada di dalam diri kami, yang dengan selalu siap sedia membuat kami senantiasa menjadi pribadi yang siap untuk Tuhan. Bapa, hamba memberkati jemaat-Mu semua. Mungkin ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang sekarang terjadi, mari Tuhan latih kami, berikan kepada kami sebuah pengertian, wawasan yang benar, bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk satu maksud. Kami dilatih oleh Tuhan, sehingga memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu menyertai hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru itu mengikuti perjalanan hidup kami. Walaupun seringkali kami menafsirkannya sebagai banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi kami mau belajar untuk menafsirkannya sesuai dengan firman Tuhan. Kami sedang dilatih oleh Tuhan menjadi pribadi yang terlatih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Anugerah-Nya, kasih setia-Nya, sukacita damai sejahtera dari Bapa di sorga turun menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja. Yang pertama, ibadah online diadakan setiap Sabtu jam 5 sore. Yang kedua, renungan singkat Voice of Hope diadakan setiap Selasa dan Kamis juga jam 5 sore. Video renungan singkat Kingsword yang dapat disaksikan setiap hari di YouTube channel Kingsword. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak berusia remaja, dapat mengikuti Fellowship Rocket melalui Zoom setiap minggu jam 10. Untuk informasi bisa menghubungi kontak person berikut. KGC Live at Instagram setiap minggu jam 11.30. Demikian ibadah online minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online minggu depan. See you and God bless you.